Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selamat Riyadi, mahasiswa peserta PPG Universitas Negeri Surabaya Angkatan 1 tahun 2021, program studi Bisnis dan Pemasaran dengan nomor PPG 2015 0278 9005 dan dengan nomor NIM 2000 103 921 855 021 akan melaksanakan video praktek pembelajaran untuk UKIN pada tanggal 19 Juli tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, terima kasih. Nah, seperti biasa kita di sini punya yel-yel khusus SMK. Masih ingat ya? Masih. Oke, yuk kita mulai. SMK bisa. SMK Hebat. SMK Al-Islam It's the best. Oke, terima kasih tepuk tangan kita semuanya. Tempat duduknya mohon untuk bisa dirapikan dulu. Nah, pakaiannya juga dirapikan, kudunya itu. Yang terpenting sekarang maskernya. Yuk, nah, ya harus tetap dijaga. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Sudah sarapan semua? Sudah. Ngantuk? Enggak ngantuk ya. Semalam dia begadang? Tidak ada. Ya, silakan kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas bisa memimpin. Silakan. Sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan tadi kita berdoa, ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Ya, amin Allahumma amin. Setelah kita berdoa, seperti biasa, sebagai warga negara Indonesia yang baik, ya, kita sebagai penerus bangsa tentunya harus tetap menjaga nasionalisme. Ya, jadi semuanya kita membacakan, kita menghafalkan untuk teks Pancasila. Yuk, kita mulai. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, oke, silakan bisa duduk kembali. Mbak Abida Fidila, Hadir. Mbak Ana Melia, Hadir. Mbak Andita Ayu, Hadir. Fajriya Rahma, Hadir. Faza Rusda, Hadir. Adwa tidak ada. Oke, tapi yang tidak masuk hari ini 2, satu sakit, satunya tanpa keterangan. Sebelum kita melangkah untuk pembelajaran yang pagi hari ini, ya Pak Sela kepingin mereview untuk pembelajaran minggu kemarin. Ya, masih ingat minggu kemarin kita mempelajari tentang apa? Tentang apa? Tentang peluang usaha. Nah, masih ingat apa saja yang kita pelajari tentang peluang usaha? Oke, Mbak Tika. Cara menemukan peluang usaha, sumber-sumber peluang usaha, dan analisis waktu. Kemudian kalau mau cara menemukan peluang usaha, nah, Mbak Fiona. Cara menemukan peluang usaha yang baik yaitu 1. Gali informasi di sekitar, 2. Memanfaatkan momen tertentu, 3. Memanfaatkan keahlian pribadi, 4. Berbisnis sesuai dengan hobi. Dan Pak, saya belum paham bagaimana tentang analisis SWOT. Mbak Ivana masih bingung tentang bagaimana cara membuat
Cara membuat analisis. Analisis SWOT. Dari kalian ada yang bisa untuk menjelaskan? Saya, Pak. Mbak Abida, silakan Mbak Abida. Yang pertama, screening adalah kekuatan apa yang akan mendukung usaha kita untuk mencapai sasaran. Yang kedua, weakness adalah kelemahan apa yang membatasi atau menghambat usaha. Yang ketiga, opportunity adalah peluang usaha apa saja yang menguntungkan dan sesuai dengan kemampuan. Pak, saya tekankan untuk yang tadi ya Mbak Rifana ya, bagaimana cara membuat analisis SWOT meskipun tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Abida. Nah, jadi yang pertama kita menganalisis dulu apa yang menjadi kekuatan usaha kita. Masih ingat dulu Mbak Rifana bikin usaha apa? Ayam itu. Ya, yang ayam geprek, ya kan? Nah, bagaimana ayam geprek itu bisa menjadi apa saja yang menjadi kekuatan dari ayam geprek tersebut, ya kan? Masih ingat deh. Kemudian setelah itu apa yang menjadi kelemahannya apa sudah kita sebutkan di situ. Ini tentang pembelajaran yang kemarin tentang peluang usaha. Sampai di sini paham tentang peluang usaha? Paham semua ya? Sudah paham. Ini nanti kita akan belajar tentang promosi penjualan. Jangan usil. Tangannya itu jangan usil. Wis anteng-anteng gak usil-usil kayak gitu. Kulino. Ayo. Kuman. Geser sini, Mbak. Awas. Semuanya bawa handphone? Bawa. Oke, silakan untuk handphonenya dikeluarkan. Nah, kita menggali informasi lewat handphone kalian juga. Kita manfaatkan handphone kalian. Apa itu pengertian tentang promosi penjualan? Nah, tujuan dari promosi penjualan. Itu promosi penjualan. Mbak Awalia. Silakan Mbak Awalia. Promosi penjualan merupakan salah satu penentu keberhasilan suatu program pemasaran. Pada hakikatnya, semua kegiatan yang dimaksudkan untuk menyampaikan atau mengkomunikasikan suatu produk atau jasa kepada pasar sasaran untuk segera melakukan suatu tindakan. Itu tentang melakukan apa tadi? Promosi penjualan. Kemudian kalau tujuan promosi itu apa saja? Tujuan promosi penjualan yaitu mengenalkan produk baru, menarik pembeli baru, meningkatkan perputaran inventory atau persediaan barang dagangan, mengurangi overstock, meningkatkan sales performance, meningkatkan loyalitas pelanggan. Tadi Pak Sela juga menyuruh kalian untuk apa? Contoh? Nah, pemanfaatan promosi dalam kehidupan yang sehari-hari. Coba dari kalian, ada yang orang tuanya punya usaha? Ada. Oke, Mbak Ivana coba. Mbak Ivana apa? Orang tua punya usaha apa? Konveksi. Yang usaha konveksi. Oke, sekarang apa yang Mbak Ivana lakukan untuk konveksi bapaknya tersebut? Membawa hasil konveksinya terberupa produk itu dipromosiin ke teman-teman. Mau bikinan. Oke, Mbak Vika. Saya itu ibu jualan roti. Jualan roti. Roti apa? Biasanya roti itu kayak di bahasanya Eropa. Kayak apa saja coba? Kayak roti pizza, kayak brownies panggang, terus Untuk langkah promosinya bagaimana Mbak Vika? biasanya ibu itu pakai WhatsApp, juga pakai Instagram buat ngasih foto-fotonya, nanti dikirim, nanti PO pre-order dulu baru dibuatin seperti itu Pak. Modulnya berarti PO dulu ya. Nah, berarti pemanfaatannya Mbak Vika ini ibunya menggunakan media promosi apa namanya? Media sosial. Nah, media sosial atau media online. Ya, baik, sebelum kita mempelajari tentang apa itu promosi penjualan, Pak Sela jelaskan tanya kompetensi dasarnya. Yang pertama, nanti kita menganalisis promosi penjualan. Kemudian yang kedua untuk pengetahuan atau keterampilannya nanti kita merencanakan media promosi penjualan. Untuk tujuan pembelajaran, ya
Nah, tujuan nanti kita mempelajari dari promosi penjualan, yaitu yang pertama, ya, satu, kalian bisa mendeskripsikan tentang apa pengertian promosi penjualan. Yang ketiga, dapat mengelompokkan alat-alat promosi penjualan. Kemudian yang selanjutnya, oke, yang terakhir, mempraktikkan promosi penjualan. Penilaian Pak Sela, yang pertama, keaktifan kalian dalam mengikuti pembelajaran. Ya, yang aktif bertanya, kemudian aktif menjawab. Oke, kemudian selanjutnya nanti kita Pak Sela dari LKPD untuk kegiatan pada pagi hari ini, lembar kalian untuk berdiskusi, kerja kelompok, dan nanti presentasi. Kita masuk ke materi kita. Oke, kita belajar tentang promosi penjualan. Tadi di awal sudah kalian berselancar di dunia maya tentang apa itu promosi penjualan. Oke, promosi itu apa? Kegiatan mengenalkan produk atau jasa untuk menarik calon konsumen sehingga konsumen tersebut mau membeli atau mengkonsumsi. Ya, bagaimana kita mengenalkan produk yang kita buat? Contohnya teman kalian tadi, ya, ada orang tuanya yang membuat produksi apa? Makanan, kue, ya, bikin apa tadi? Pisang, bikin brownies, bikin bolen. Nah, contohnya brownies itu bisa dinikmati konsumen bisa tahu yang membuatnya itu ibunya Mbak Vinka dari mana? Dari promosi, ya kan? Ibunya Mbak Vinka atau Mbak Vinka sendiri melakukan promosi lewat media sosialnya, lewat personal sellingnya, dari mulut ke mulut. Oh ini loh, ibunya Mbak Vinka bikin kue seperti ini, rasanya enak, harganya murah. Akhirnya semua orang bisa mengenal. Lewat media promosi pun juga sama, ya, lewat media sosial, dia unggah di status Facebooknya, Instagramnya, WA-nya, dikirimkan kepada kontak WA yang seluruhnya ada di handphone. Ayo, kalau mau pesan kue ulang tahun, kue brownies, silakan bisa pesan kepada saya, ya kan? Nah, itu kan nanti contoh dari promosi penjualan. Oke, ya. Kemudian tujuan dari promosi penjualan, Mbak Awalia bisa dibacakan juga. Tujuan promosi penjualan itu: 1. Mengenalkan produk baru, 2. menarik pembeli baru, 3. meningkatkan perputaran inventory, 4. mengurangi overstock, 5. meningkatkan sales performance, 6. meningkatkan loyalitas pelanggan. Oke, itu tujuan untuk promosi. Yang pertama apa tadi? Mengenalkan produk baru. Terus apa lagi? Mengenalkan pembeli baru. Terus apa lagi? Meningkatkan perputaran inventory. Apa lagi? Mengurangi overstock. Terus? Meningkatkan sales performance. Terus apa lagi? Meningkatkan loyalitas pelanggan. Oke. Nah, dari tujuan promosi ada yang mau bertanya? Oke. Maksudnya mengurangi overstock itu gimana? Maksudnya mengurangi overstock. Ada yang mau menanggapi? Saya Pak. Maksudnya mengurangi overstock itu untuk mengurangi stok berlebihan supaya di gudang itu barangnya nggak numpuk. Oke, Mbak Maria, terima kasih jawabannya. Bisa dipahami ya? Jangan kita ya? Jangan kita. Oke, ada yang lain silakan. Saya Pak. Oke, Mbak Maria. Yang dimaksud meningkatkan sales performance itu tuh gimana? Meningkatkan sales performance. Sales itu kan? Sales itu. Ada yang mau menanggapi pertanyaan dari Mbak Fajria? Saya Pak. Mbak Yona. Itu maksudnya adalah bagaimana cara perusahaan bisa
bisa meningkatkan produk yang dijual. Jadi tujuan tadi berpromosi, ya toh, yang ditanyakan oleh Mbak Andika, apa tadi Mbak Andika? Mengurangi overstock. Jadi dengan kita berpromosi, ya, yang kelebihan stok, overstock kelebihan stok ya, ya, akhirnya tidak bisa terjadi penumpukan produk, ya kan? Nah, dengan kita banyak memasarkan produk, ya, aman untuk produk-produk yang ada di gudang, akhirnya bisa mengalir terus semuanya. Contohnya coba, suka dengan mie instan? Suka. Nah, hampir semuanya suka dengan mie instan. Oke, yang suka apa? Indomie. Nah, oke. Indomie, ya, Indomie itu produk dari apa? Indofood kan? Iya. Nah, dari Indofood. Indomie itu setiap hari kalau kita di televisi pasti kita ketemu dengan iklan Indofood, ya kan? Ikan Indomie goreng misalkan. Dan berbagai macam rasanya juga ada kan? Iya. Nah, dengan media promosi itu akhirnya semua orang bisa mengenal, ya, tidaknya lewat media promosi televisi. Dia pakai spanduk juga ada, ya kan? Kalau di Alfamart atau di Indomaret bahkan sampai dia bikin paket, ya kan? Beli 5 harganya miring, lebih murah dengan yang ada di toko rumah, betul kan? Nah, lewat seperti itu semakin konsumen tahu tentang produk perusahaan, akhirnya apa? Banyak produknya yang laku terjual. Ya, akhirnya dengan kondisi tersebut akan tidak terjadi yang namanya apa tadi? Overstock atau kelebihan stok. Kita tahu, ya, mana yang jadi kebutuhan dari konsumen. Terus yang kedua tadi masalah apa? Sales performance, ya toh. Nah, meningkatkan apa? Dapat meningkatkan penjualan. Dengan kita banyak berpromosi, semakin banyak orang yang tahu, maka semakin banyak orang yang membeli. Nah, akhirnya apa? Peningkatan penjualan itu akan sangat bagus untuk perusahaan. Nek penjualan meningkat, maka keuntungan akan meningkat. Oke. Ini untuk tujuan promosi penjualan. Masih ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup? Sekarang yang selanjutnya kita belajar tentang bentuk-bentuk promosi atau bauran promosi. Ya, bentuk-bentuk dari promosi. Nah, bentuk-bentuk dari promosi apa saja coba? 1. Advertising. 2. Sales promotion. Public relation. 1 apa tadi? Advertising. Ini nggih. Advertising. 2. Selling. 3. Dan kemudian yang selanjutnya, ada yang bisa menjelaskan apa itu advertising? Mbak Faza. Advertising yaitu suatu cara untuk memperkenalkan atau menawarkan produk yang dihasilkan kepada konsumen. Ada contohnya? Ada apanya? Ada. Ada apa saja coba? Advertensi cetak, advertensi elektronik, transit advertising, kiriman langsung, advertensi khusus, dan advertensi di luar rumah. Ada advertising cetak, ada advertising elektronik. Contohnya kalau advertising cetak itu apa? Iklan pada surat kabar. Iklan di surat kabar atau koran, di mana? Majalah. Terus apa lagi? Yang cetak? Apa lagi? Brosur. Kemudian kalau personal selling itu apa? Oke, Mbak Rizka. Personal selling adalah interaksi antar individu saling bertatap muka yang ditujukan untuk menciptakan, memperbaiki, menguasai atau mempertahankan hubungan pertukaran yang saling menguntungkan dengan tidak lama. Ada contohnya personal selling? Yang selanjutnya, bauran promosi yang ketiga itu apa tadi? Sales promotion. Ada yang bisa menjelaskan apa itu sales promotion? Oh, Mbak Faza lagi. Oke, Mbak Faza, silakan. Sales promotion adalah kegiatan
Syaratnya apa saja, Mbak? Hadiah pameran. Contohnya ada server gratis, kupon, voucher, premi atau paket harga, cashback berharga, potongan harga atau diskon, display produk, expo atau pameran, dan kontes dan undian berhadiah. Itu apa tadi? Sales promotion. Itu PT tadi sales itu penjual promotion tadi promosi penjualan. Kita sering lihat ini banyak sekali. Nih pas datang kemana? Minggu itu dulu Pak. Nah, di kamar ide hari Minggu. Apalagi kalau di mall, ya kan? Iya. Banyak di mall diskon 90%. Terus apa lagi? Beli 2 gratis 1. Nah, apa lagi? 1 gratis 2. Beli 1 gratis Rugi 2. Tukune siji untuk gratisan loro, ya apa-apa. Nah, contoh kemarin lagi yang pas dulu bikin apa SWOT itu apa? Siapa tadi yang bikin es jus? Beli 5 gratis 1. Ya kan itu termasuk apa tadi? Sales promotion. Ya, jajan snack itu ada nggak di sini dalamnya? Nah, gosok dapat berapa? Dapat dapat 1.000. Nah itu contohnya sales promotion. Akhirnya apa? Ya, dengan kita bikin seperti itu orang pasti akan banyak yang membeli. Ini bentuk-bentuk promosi. Oke, apa tadi? 1 bentuk-bentuk promosi. Advertising. 2 Pak, mau tanya, kalau misal iklan di dalam film itu gimana Pak? Kan kadangnya misal ya ada iklan Kopiko, dia minum Kopiko, itu berarti termasuk iklan yang mana? Oke. Nah, gambaran tadi ya, sinetron Ikatan Cinta, ya kan? Itu kan di dalam sinetron itu ada adegan tambahan. Ya kan sekarang kan modelnya seperti itu ya. Tidak hanya di sinetron tapi seluruhnya kebanyakan seperti itu sekarang. Nah, itu masuk iklan apa? Sama di advertising. Yaitu dimasuk di advertising. Apa tadi masuk dengan dia elektronik kan dia masuknya ke dalam situ. Sekarang ya, untuk yang selanjutnya materi Pak Sela sudah sampaikan. Nah, sekarang untuk LKPD kalian lembar kerja tugas kalian. Ya, silakan yang sudah Pak Sela jelaskan di awal. Hari ini kita membuat kita berkelompok terlebih dahulu. Kita diskusi kelompok, kemudian dari hasil diskusi kelompok nanti kita presentasikan di depan. Silakan ditulis nama kelompok kalian. Nama kelompok 1 Mbak Finka, Mbak Fazlia. Kelompok 2 Mbak Fazal. Nanti kelompok 3 Mbak Nur Amalia. Ya, tulis nama nomor absen. Ya, tulis nama nomor absen terlebih dahulu. Nah, Pak Sela jelaskan untuk mengerjakan LKPD pada pagi hari ini. Jangan lupa sebelum mengerjakan membaca doa terlebih dahulu biar hasilnya bagus. Tulis nama dan kelas, kemudian bacalah perintah pada setiap kegiatan. Yang keempat, kerjakan kegiatan dengan teliti. Yang kelima, hasil diskusi ditulis di lembar LKPD. Waktu diskusi 10 menit. Waktu diskusi 10 menit. Oke, silahkan bisa kalian mulai dari sekarang. Ya, yang pertama ini dari dua gambar ini silahkan nanti kamu alat itu dulu di kelompok, ya kan? Nanti setelah itu dibuat. Nah, kalau sudah nanti ya silakan bisa dipresentasikan. Kita ini 10 menit. Untuk sebelumnya, kalau sudah nanti silakan untuk presentasi. Ya, itu yang transfer. Ya. Waktunya
tinggal 5 menit lagi ya, segera diselesaikan. Nanti yang presentasi suaranya keras ya. Nanti setelah presentasi silakan disiapkan pertanyaan ke masing-masing kelompok atau tanggapan dari masing-masing kelompok. Ya, waktu diskusi sudah selesai. Nah, sekarang ya bisa kembali ke tempatnya lagi, menghadap ke semuanya sambil nanti kita menunggu presentasi. Ya, silakan bisa kembali. Oke, kelompok 1 silakan bisa maju ke depan. Oh, kelompok 2 silakan bisa maju ke depan. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Dibacakan yang keras. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin menentukan hasil yang sudah kami diskusikan. Promosi penjualan yang ditampilkan pada gambar tersebut yaitu untuk gambar yang A, brosur atau poster, dan untuk gambar yang B, brosur atau promosi silang. Analislah segmentasi pasar untuk kedua gambar tersebut. Untuk gambar yang A, target pasar semua umur yang memiliki usia produktif. Dan untuk gambar yang B, kalangan anak di bawah umur yang masih minum susu formula balita sampai anak-anak. Dan yang ketiga, hal-hal apa saja yang perlu ditampilkan dalam melakukan promosi penjualan. Ada brand produk, gambar produk, harga produk, merek, nama toko, alamat, dan periode waktu. Oke, cukup. Oke, mungkin dari presentasi kelompok 2 ada yang mau menanggapi, silakan. Kelompok saya, kelompok 1 itu gambar A dipasarkan kepada masyarakat atau halayak umum. Gambar B dipasarkan kepada para orang tua untuk balitanya atau yang mempunyai balita. Jualan yang ditampilkan pada gambar tersebut yaitu sampel, diskon, kupon, promosi bersilang, promosi sama. Kelompok 3. Kalau menurut kelompok saya, jenis alat promosi yang digunakan yaitu brosur, segmentasi pasar. Menurut gambar A, penjualan dapat dipasarkan di kalangan usia produktif. Gambar B, penjualan susu dipasarkan kepada kalangan masyarakat untuk balita atau anak-anak. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2 sama kelompok 1 sama kelompok 3. Kita menandatangannya. Nah, itu tadi kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil dari hasil diskusi dari dua gambar tersebut. Ya, dari dua gambar tersebut. Nah, tentunya masing-masing dari kalian punya strategi sendiri, punya kebijakan sendiri, punya alat promosi sendiri, tidak mungkin sama. Ya, tidak mungkin sama. Nah, nanti silakan kalian bisa saling melengkapi. Untuk diskusi kita pada pagi hari ini menurut presentasi dari kelompok 2 dan sudah ditanggapi baik oleh kelompok yang lain. Ya, oke, silakan bisa kembali ke tempat. Tepuk tangan untuk kelompok 2 yang bisa memberikan presentasinya dengan baik. Ya, nah. Di sesi penutup ini silakan mungkin ada yang mau memberikan resume, ada yang mau memberikan apa saja yang sudah dipelajari kita pada pagi hari ini. Atraksi belajar apa saja yang sudah dipelajari hari ini? A. Pengertian promosi penjualan, tujuan promosi penjualan, alat-alat promosi penjualan, bauran promosi, dan sarana dan atribut promosi. Kegiatan apa yang paling disukai? Saya menyukai kegiatan pada saat Pak Sela menerangkan materi karena bisa dipahami dengan baik. Materi apa yang sudah dipahami? Saya memahami materi mengenai promosi penjualan. Materi apa yang belum dipahami? Tidak ada. Alhamdulillah. Sudah semua berarti ya? Insya Allah. Insya
adalah coba dari yang tadi sudah direfleksikan teman-teman kalian kita ulangi lagi ya. Ringkasannya tadi kita ulangi lagi biar selalu teringat di benak kita ya. Tadi kita mempelajari tentang promosi penjualan. Promosi itu apa? Kegiatan untuk menarik calon pembeli. Nah, jadi itu ya. Tadi yang Mbak Faza kemudian sama Mbak Ivana tadi sudah kita bahas kembali, ulasan lagi untuk materi yang tadi mungkin masih untuk sulit dipahami. Ya, yang terakhir ya silakan dipaksa bagi untuk lembar evaluasi biar kalian lebih paham lagi. Silakan nanti bisa dikerjakan di rumah ya. Besok kita bahas untuk lembar evaluasi ini tentang promosi penjualan. Ya, dari belakang. Alhamdulillah untuk kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini ya bisa kita laksanakan. Semuanya aktif untuk berdiskusi, semuanya aktif untuk bertanya dan juga untuk menjawab. Nah, mudah-mudahan ini latihan kita untuk bisa berani tampil di depan. Jangan lupa, tetap di kondisi yang saat ini kondisi pandemi COVID-19. Tentunya kita sebagai warga negara yang baik harus tetap mematuhi yang namanya protokol kesehatan. Yang pertama apa? Memakai masker ya, maskernya telah dipakai. Yang kedua mencuci tangan, kemudian menjauhi kerumunan. Tetap jaga kesehatan, makan yang banyak, makan buah-buahan, makannya juga sama diatur yang sebaik mungkin, sering makan banyak sayur, ya, biar imun tubuh kita selalu terjaga. Nah, yang terakhir tetap semangat untuk belajar, ya. Semangat untuk belajar meskipun kondisi kita seperti ini, tetap semangat biar cita-cita kalian nanti bisa terwujud ya. Ada yang pengen jadi apoteker, ada yang pengen jadi pengusaha, ada yang pengen jadi guru. Tentunya itu bisa terwujud kalau kita rajin untuk belajar. Kita semangat untuk belajar. Ingat, kalau kita pengen sukses maka harus apa? Berusaha dengan sungguh-sungguh. Nah, yang terakhir kita tutup dengan doa bersama-sama sehingga pembelajaran pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, kita tutup dengan doa penutup majelis. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita sekalian. Amin Allahumma amin. Mohon maaf kalau mungkin tadi pada pembelajaran ada pasal-pasal yang kurang berkenan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.